Sekarang kita belajar tentang kognitif ya. Yuk simak baik-baik apa aja sih dan bagaimana kami belajar dari kognitif siswa SD itu. Pengertian kognitif. Kognitif umumnya adalah kemampuan intelektual yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari knowledge, pengetahuan, comprehension, pemahaman, application, penerapan, analisis, sintesis, sintesa, sampai evaluation atau evaluasi. Teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental, serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajarnya seorang individu. Sekarang kita beralih ke teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif memiliki prinsip umum, yakni yang pertama, aktivitas belajar merupakan perubahan pada sistem mental individu atau perilaku. Yang kedua, belajar merupakan aktivitas untuk menguasai materi dari catatan. Yang ketiga, langkah-langkah atau proses dalam belajar lebih esensial daripada hasil. Yang keempat, sudut pandang atau persepsi adalah perangkat yang paling berperan dalam tindakan seseorang. Yang kelima, materi pembelajaran yang dikategorikan menjadi bentuk yang lebih kecil dan dipisahkan akan menghilangkan esensi pengetahuan. Yang keenam, belajar merupakan aktivitas privat meliputi pengumpulan data, menghafal, memahami data, dan faktor mental lainnya. Ketujuh, kegiatan belajar adalah rangkaian berpikir dengan kompleks. Kedelapan, dalam rangkaian belajar sebaiknya tersusun berdasarkan dari urutan yang paling simpel hingga paling rumit. Kesembilan, hal paling esensial dalam pembelajaran adalah pada keaktifan siswa itu sendiri. Dan yang terakhir, kesepuluh, variasi latar belakang siswa harus dipahami karena akan sangat menentukan dalam langkah selanjutnya ke depan. Berikut merupakan tujuan dari teori belajar kognitif. Yang pertama, teori ini bisa menciptakan siswa yang mempunyai kapabilitas dalam menemukan solusi dari masalah yang ada. Kedua, kurikulum dibuat dengan tujuan agar siswa bisa mengkonstruksi pengetahuan dalam belajar. Yang ketiga, siswa dibimbing untuk bisa mencapai potensi terbaiknya untuk bisa aktif dalam aktivitas belajar, terutama pada faktor psikologi. Yang terakhir, dalam kegiatan konstruksi pengetahuan siswa, guru diharap bisa menjadi seorang pembimbing, fasilitator, dan mediator yang cakap. Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, belajar akan lebih fleksibel, yakni bisa berpusat pada guru, bisa juga pada siswa. Tapi satu hal yang pasti, siswa dituntut untuk lebih proaktif. Yang kedua, materi dan model pembelajaran menjadi hal yang paling esensial. Yang ketiga, pada saat pembelajaran berlangsung, guru dituntut untuk selalu mencermati progres kognitif siswa. Yang keempat, ada waktunya proses belajar berpusat pada siswa agar mereka bisa mengenal apa yang diinginkan dalam pembelajaran. Sekian dari pembelajaran kognitif, semoga bisa memahami dan mempermudah ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari materi tersebut. Terima kasih.